Oke, berhubung sudah jam 10, mari kita mulai acara kita. Semua narasumber sudah ada, Dr. Budi, Pak Agus, Pak Hendri, dan Pak Gozi. Ya, sudah ada, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Hong Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar, baik yang berada di Zoom webinar maupun di YouTube. Sungguh luar biasa dan merupakan kehormatan bagi kami. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk hadir di acara talk show dan launching alat terapi oksigen aliran tinggi atau HFNC karya anak negeri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Teresia, moderator yang akan menemani Bapak Ibu pada hari ini. Pada hari ini kita sangat beruntung dapat dihadiri oleh 4 narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya. Saya akan memperkenalkan beliau-beliau ini. Narasumber kita yang pertama yaitu Dr. Agus Haryono, MN, selaku Deputi Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI. Selamat pagi, Pak Agus. Terima kasih telah meluangkan waktunya, walaupun harus melakukan webinar secara paralel kan ya Pak ya? Iya, betul. Luar biasa. Selanjutnya narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Budiana Rismawan, SPAN, KAKV, MKes. Beliau adalah seorang dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, dokter ini sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19 yang perlu kita apresiasi. Sehat selalu ya, dokter ya. Terima kasih, Pak Budiawan. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Agus. Kemudian selanjutnya, untuk narasumber ketiga kita adalah pengusaha yang sangat kreatif dan inovatif. Beliau adalah Bapak Gosalvan F. Basarah, STMT. Beliau adalah Direktur Utama PT Gerling Utama Mandiri. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan yang terakhir, narasumber kita yang tak kalah luar biasa juga adalah seorang peneliti sekaligus salah satu inventor HFNC dari P2 Telemed LIPI, yaitu dengan Bapak Hendri Maja Saputra, MT. Selamat pagi, Pak Hendri. Pagi, Bu, dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Bapak Ibu pasti bertanya-tanya, apa itu HFNC? HFNC kepanjangan dari High Flow Nasal Cannula. Mau tahu? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Silakan. LIPI bekerja sama dengan PT Gerling Utama Mandiri mengembangkan alat terapi oksigen beraliran tinggi pertama di Indonesia, Gerling LIPI High Flow Nasal Cannula 01 atau GLP HFNC 01. Merupakan produk anestesi terbaik kelas 2B, yaitu High Flow Humidifier Oxygen Device yang telah lolos uji Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan. Alat ini berguna untuk pasien COVID-19 tahap awal saat pasien masih dalam kondisi dapat bernafas sendiri, mencegah pasien gagal nafas sehingga tidak harus diinkubasi menggunakan ventilator invasif. Sistem kerja alat ini adalah aliran tinggi menggunakan sistem tabung Venturi berbasis penyempitan aliran masuk. Produk ini diharapkan dapat membantu penyembuhan pasien COVID-19 berstatus ODP, PDP, ataupun positif, mulai dari pasien anak hingga dewasa dengan berbagai ukuran nasal kanula. Alat ini diproduksi 100 unit per bulan, dapat digunakan di fasilitas kesehatan ataupun masyarakat umum. Juga dapat digunakan untuk pasien dengan masalah pernafasan lain. Sebelum kita memulai acara, terlebih dahulu saya akan sampaikan bahwa untuk mikrofon dan kamera peserta akan dinonaktifkan oleh admin. Hanya untuk narasumber dan moderator yang akan diaktifkan. Kami memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menyampaikan pertanyaan yang dapat disampaikan melalui menu Q&A jika Bapak Ibu berada di Zoom webinar atau melalui live chat
jika Bapak Ibu melalui link YouTube. Untuk formatnya akan disampaikan oleh teman-teman admin kami. Baiklah, untuk memulai acara ini, masing-masing narasumber akan memberikan sedikit penjelasan, masing-masing 5 menit. Kita mulai dari Dr. Agus Haryono. Nah, ini saya akan memberikan pertanyaan atau mungkin bisa dijelaskan Bapak terkait dengan situasi COVID saat ini, Bapak, langkah-langkah apa sih yang dilakukan LIPI sebagai wujud kontribusi kita dalam pelaksanaan gugus tugas penanganan COVID-19. Mohon dijelaskan, Bapak. Baik, terima kasih Ibu Moderator. LIPI sebagai wujud tanggung jawabnya membentuk tim gugus tugas COVID LIPI yang mana di mana kita melakukan beberapa penelitian yang terkait dengan satu screening dan diagnostik untuk COVID-19, kemudian penelitian obat dan terapi COVID-19, dan yang ketiga alat sterilisasi dan alat pendukung untuk penanganan adaptasi new normal. Nah, yang produk hari ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari peneliti LIPI dalam rangka melakukan terapi terhadap pasien COVID-19. Salah satu produk yang dihasilkan tersebut. Cukup, Bapak? Cukup, ya. Oke, terima kasih, Bapak. Kemudian nanti kita akan buka kesempatan untuk diskusi. Untuk selanjutnya kita ke Dr. Budi. Dr. Budi, seberapa jauh keterlibatan dokter dalam proses pengembangan alat HFNC ini, sehingga produk ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan, terutama untuk kebutuhan medis, seperti sehari-hari dokter melakukannya. Silakan, dokter. Ya, baik. Mungkin ini sebetulnya kontak dengan Pak Ozi ya waktu itu. Awalnya untuk pengembangan ventilator ya, karena waktu itu kan sedang ada rame-ramenya untuk membuat ventilator ya. Kemudian pada perkembangan berikutnya ternyata yang mengembangkan ventilator disebutkan juga cukup banyak, sehingga mengambil kesempatan pengembangan HFNC ini yang mungkin agak baru sedikit yang mengembangkan, sehingga beralih ke HFNC. Kemudian peran sertanya lebih ke konsultasi mengenai apakah itu di awal-awal tentang ventilator, mekanisme kerja, kemudian target-target yang apa yang mau dicapai. Begitu juga dengan HFNC sebetulnya lebih ke konsultasi. Termasuk kemarin terakhir, kalau salah terakhir sehari yang lalu ya Pak. Hari yang lalu itu dengan kita ketemu untuk melihat apakah yang sudah alat yang sudah dibentuk ini secara praktis bisa sesuai atau enggak. Itu lebih ke konsultasi saja. Oke, supaya nanti apa yang dilakukan oleh para peneliti ini sesuai dengan keinginan dari si user, seperti itu ya, Dok ya? Iya, betul. Oke, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Mungkin ada yang mau disampaikan yang lain, dokter? Mungkin secara umum, atau saya mungkin lihat pakai slide, mungkin sedikit lah ya. Boleh, silakan dokter kalau mau di-share. Ini sedikit saja mungkin memperkenalkan high flow nasal cannula. Sebetulnya bukan barang baru juga, karena ini sudah dikenal sejak tahun 1700-an sudah ada juga, dan dulu dipakai untuk pengobatan seperti PPOK mungkin kalau ini ya. Ini sekarang mungkin pemakaiannya dikaitkan dengan COVID sehingga menjadi lebih seperti hal yang baru, padahal ini sebenarnya sudah yang lama. Dasarnya pertama ini adalah terapi oksigen. Jadi terapi oksigen ini kita seperti pada kondisi normal ini menghirup oksigen dari udara sekitar itu kan hanya
cukup dengan konsentrasi 21% ini di udara sekitar itu, kita sudah cukup normal. Nah, pada beberapa kasus orang-orang yang mengalami masalah itu perlu intervensi ditambah oksigennya gitu. Sehingga tujuannya adalah untuk memperbaiki kekurangan oksigen di jaringan, kurang lebih gitu. Kemudian tekniknya bisa ada dua secara umum lah ya, ada yang low flow, ada yang high flow. Yang low flow ini contohnya ada nasal kanul, contohnya seperti ini ada nasal kanul, ada simple mask, ini juga ada yang simple mask dengan kantung. Nah, ini sebetulnya semuanya untuk memberikan oksigen. Nah, yang kedua ada yang high flow. Yang high flow ini juga ada selain HFNC itu ada Venturi sebetulnya. Nah, HFNC ini kelebihannya adalah dia mempunyai penyesuaian dengan suhu tubuh dan kelembabannya, dan bisa memberikan aliran oksigennya cukup tinggi sampai 60 liter per menit. Beda dengan yang low flow. Ini alat kita yang mungkin ya, mekanisme kerja secara umum sih ada menyesuaikan dengan keperluan tubuh, dipanaskan sesuai suhu tubuh, dihumodifikasi jadi lembab. Kemudian ini menurunkan kebutuhan untuk inspirasi, mungkin ini bahasa ininya lah, yang mungkin kurang lebih menurunkan kapasitas residual pernapasan dan mendilusi oksigen. Ini secara umum seperti ini. Jadi ada beberapa mekanisme yang bisa dipakai untuk kenapa HNF itu diperlukan. Jadi ada dipanaskan dan dihumodifikasi tadi bisa membersihkan CO2 yang diekspirasi, kemudian membantu inspirasi, kemudian ada efek CPAP-nya, kemudian ada meningkatkan kadar oksigen. Kurang lebih seperti itu ya ini ya. Ini nanti mungkin kalau ada yang bertanya silakan ini. Kemudian pada HFNC ini nanti menjadi salah satu alternatif sebelum dilakukan penanganan lebih lanjut dengan alat ventilator. Jadi pada beberapa kasus justru penanganannya bisa menggunakan HFNC dulu seperti ini. Nah, tetapi nanti dalam perkembangannya kalau tidak membaik baru dilakukan intubasi kemudian dipasang ventilator gitu. Nah, pada tahap awal justru kita bisa menggunakan HFNC ini. Nah, cuma nanti penggunaannya ada dibatasi oleh beberapa hal. Salah satunya karena dia udaranya kencang, jadi bisa menyebabkan virus tersebar kemana-mana gitu, sehingga harus tenaga kesehatannya harus menggunakan APD, kemudian sebaiknya di ruangan yang isolasi dan sebagainya. Jadi secara teknis sih mungkin ke depannya kurang lebih mungkin sementara itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Nanti jangan khawatir, Bapak Ibu dapat bertanya kepada dokter melalui Q&A. Tunggu waktunya. Kemudian kita ke pembicara yang ketiga dengan Bapak Gusalvan F. Basara. Bapak, saya boleh panggil Pak Gosi aja enggak? Supaya kita lebih akrab ya Pak ya? Ya Bu, silakan Bu. Oke, Pak Gosi ini sebagai pengusaha, Bapak tidak hanya melakukan jual beli usaha perdagangan saja, tapi juga Bapak membuat dan berinovasi. Nah, produk ini termasuk terobosan baru di bidang alat kesehatan karena dokter tadi mengatakan ini belum banyak di sini, masih agak jarang. Kemungkinan ada produk pun itu produk impor. Nah, jika boleh tahu ini Pak, apa sih yang melatar belakangi keluarnya ide untuk menciptakan alat ini? Mungkin bisa dijelaskan Bapak, silakan. Ya Bu, jadi ide sebenarnya untuk alat ini kita mulai dari awal bulan Maret ya, ketika memang pandemi COVID-19 ini mulai masuk di Indonesia gitu ya. Sehingga kita melihat dari kami dan juga para segenap karyawan yang ada di PT Gerling ini, kami berpikir
ingin memberikan kontribusi nyata sebenarnya untuk dunia kesehatan gitu ya. Jadi kita tidak mau hanya yang ingin jadi penonton gitu ya dan melihat para dokter dan juga para suster berjuang sendirian gitu ya, sehingga kita memikirkan apa yang kira-kira dengan keilmuan yang kita punya gitu ya, kita bisa memberikan banyak manfaat gitu untuk masyarakat khususnya memang yang terkena COVID-19 gitu. Nah, awalnya seperti tadi Dr. Budiana juga sudah sampaikan bahwa memang komunikasi awalnya kita ingin membuat ventilator begitu ya. Nah, seiring dengan waktu, nah ternyata memang ada satu alat terapi oksigen ini yang juga dibutuhkan oleh pasien COVID, dan kami lihat juga di website dan juga di berita-berita di luar negeri juga memang salah satu alat alternatif yang bisa untuk mengobati COVID-19 ini, Bu. Gitu. Sehingga kami mencoba, dan waktu itu juga memang para pengembang yang mengembangkan HFNC waktu itu belum ada. Nah, sehingga kami berinisiatif bersama LIPI begitu ya, dan juga para peneliti LIPI, dalam hal ini Pak Henry Maja, untuk mengembangkan HFNC. Dan alhamdulillah waktu itu pihak Kemenkes dalam hal ini BPFK sangat mendukung kami untuk mengembangkan HFNC. Karena memang dari sisi alat lebih simpel begitu, dan juga secara waktu kita bisa kejar dalam waktu yang tidak begitu lama. Sehingga kita mengalihkan fokus kita ke HFNC. Dan alhamdulillah dalam waktu yang boleh dibilang cukup singkat begitu ya, sesaat sebelum Lebaran kami dapat pengumuman bahwa HFNC kami lulus dari BPFK Kemenkes. Nah, sehingga inilah yang melatar belakangi kami untuk ini. Dan memang pada dasarnya saya dan juga teman-teman di PT Gerling memang punya minat terhadap riset yang cukup tinggi. Sehingga ya apapun yang kita buat selagi itu berdapat bermanfaat untuk masyarakat dan juga untuk pandemi ini, insya Allah kita lakukan. Begitu kira-kira, Bu. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa nih Pak Gosi nih. Ternyata dari sisi kemanusiaan terus kemudian jadi bisnis, ya sekalian aja gitu ya Pak ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian untuk peneliti kita dengan Bapak Henry Maja Saputra. Ya, Bu. Pak Henry Ya, Bu. ini kan ya seorang peneliti ya, di mana saat ini sebagian besar pegawai di LIPI bahkan mungkin juga di instansi lain pun melakukan bekerja dari rumah atau work from home. Nah, bagaimana Bapak melakukan penelitian dan pengembangan alat ini dengan beberapa keterbatasan? Misalnya Bapak harus pergi ke lab atau workshop. Nah, apa yang mendorong Bapak untuk tetap berkarya di tengah pandemi ini? Kan mungkin semua orang mempunyai kekhawatiran kalau saya datang ke sana, saya harus berjalan ke sana. Nah, boleh dijelaskan Pak? Silakan. Ya baik, Bu Tracy, terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Henry Maja dari Puslit Telemek LIPI Bandung. Nah, memang saya mengalami langsung, Bu, ini riset di tengah keterbatasan yang sangat ya, terutama akses, mobilitas yang itu Ibu sampaikan tadi, kita mau kemana-mana susah, bahkan banyak pemeriksaan gitu. Kemudian juga pembelian komponen-komponen, bahan-bahan yang cukup sulit, toko-toko pada tutup, menjelang Lebaran apalagi, lah, memang banyak yang down ya waktu itu ya. Nah memang ini seni, Bu, kalau dari segi saya sih melihatnya ini sebagai seni riset ya. Kalau selama ini kita di riset normal, segala fasilitas tersedia, terus kemudian bahan-bahan lengkap dan sebagainya itu lancar. Nah ini tantangan bagi saya sendiri, Bu, dan tim. Kebetulan tim-tim kami itu cukup semangat, Bu, ini lembur, bukan, tapi nggak ada hitungan lembur sih. Itu bisa sampai malam mengerjakan gitu, bahkan Sabtu Minggu. Nah memang ada sedikit kepanikan, Bu, waktu itu, terutama terkait dengan mobilitas ya, saya akui. Jadi kita ada kekhawatiran seperti pada saat kita mau uji coba ke BPFK, karena ke BPFK kemarin kan sudah tidak hanya sekali, beberapa kali, itu pun agak dakdikduk tuh, dakdikduk ya, masuk ke zona merah soalnya kan Bandung masih zona kuning, terus balik lagi. Nah itu memang ya sebenarnya yang membuat semangat itu adalah
keinginan kontribusi. Ya, seperti yang disampaikan Pak Gozi tadi, kemudian Pak Dr. Budiana, apa sih yang kita bisa sumbangsikan ke masyarakat pada saat masyarakat waktu itu dan mungkin sekarang juga masih butuh, dan semangat moral ini yang membuat kami semangat terus berjuang untuk menyelesaikan alat ini, gitu Bu. Ya, mungkin seperti itu Bu, kurang lebih. Wah, luar biasa Terima nih. kasih. Peneliti LIPI ternyata luar biasa ya. Pak Agus, tolong dipromosiin ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari salah satu peserta di Zoom, dari Bapak Hendra Darmawan, instansinya PT Semen Batu Raja. Pertanyaannya, alat terapi ini apakah bisa digunakan oleh masyarakat umum atau hanya di fasilitas-fasilitas kesehatan saja seperti rumah sakit? Apakah penggunaannya perlu teknisi khusus? Terus apakah ada manfaat lain dari alat ini sebagai alat terapi? Ditujukan ke semua narasumber. Mungkin pertama saya persilahkan Pak Gozi kali ya, selaku yang punya alatnya. Silakan Pak Gozi untuk menanggapi. Ya, terima kasih banyak Pak Hendra atas pertanyaannya. Jadi yang pertama bahwa memang alat ini kami desain memang secara khusus sehingga juga mudah dalam penggunaan, gitu ya. Jadi alat ini cukup sederhana. Kita hanya mengatur flow dan juga mengatur fraksi oksigen, ya, nasal kanulanya tinggal dipasangkan kepada pasien. Dan alat kami juga dilengkapi dengan manual yang cukup jelas, dan juga nanti insya Allah kita akan mengupload video dari mulai instalasi, penggunaan, hingga pemeliharaan ke YouTube ya. Jadi nanti insya Allah juga bisa melihat masyarakat awam maupun petugas kesehatan di YouTube. Hingga diharapkan memang tidak perlu ada teknisi khusus. Namun saran saya tetap Pak, harus dikonsultasikan dengan dokter begitu ya. Jadi kira-kira gejalanya apa, flow yang harus diberikan berapa, kemudian fraksi oksigennya berapa, saya rasa juga perlu saran dari dokter. Tapi jika memang ingin digunakan di rumah, ya, saya rasa bisa-bisa saja. Asalkan memang sumber oksigen cukup tersedia, begitu ya. Saya rasa Dokter Budiana barangkali bisa menambahkan, begitu ya. Silakan Dokter Budi. Ya, pada prinsipnya high flow nasal kanul tadi itu kan namanya salah satu dari seperti dijelaskan tadi terapi oksigen ya, jadi menambah kadar oksigen pada pasien yang memerlukan kadar oksigen lebih sebetulnya itu. Ini biasanya dulu dipakai misalnya pada pasien-pasien yang istilahnya ada namanya PPOK, jadi pasien-pasien yang mengalami gangguan obstruksi di pernafasan. Kemudian dokter anak juga sering pakai, ini pasien-pasien yang anak, bronkiolitis, itu banyak dipakai. Nah, masalahnya mungkin tidak familiar dengan kita sering. Biasanya kita memakai hanya nasal kanul yang seperti ada digambarkan. Ya. Pemakaian nasal kanul di rumah juga kan suka ada yang menggunakan. Nah, cuma ini karena menggunakan aliran oksigen yang tinggi, ya, bisa sampai 60 di HFNC ini, itu penggunanya harus ada ada advice medis dulu, karena kebutuhannya kan sebetulnya kan kalau normal sih nggak usah pakai aliran tinggi ya. Nanti ada indikasinya tertentu. Mungkin itu biasanya sih di rumah sakit pun mungkin pada pemakaian dewasa sebenarnya jarang dipakai, lebih sering dokter anak yang mungkin memakai. Tapi bukan berarti tidak bisa dipakai nih pada kasus-kasus yang tadi saya sebutkan, misalnya PPOK, kasus-kasus yang sesak gitu, yang membutuhkan kadar oksigen lebih tinggi, itu bisa diberikan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Jadi misalnya nih ada pasien yang maklum terkena COVID seperti itu ya. Cuman seharusnya mungkin dirawat di rumah sakit, tapi mungkin belum terlalu parah gitu dok. Terus kemudian mereka dirawat di rumah saja, mungkin mereka menyewa jasa medis suster atau apa. Nah itu bisa juga dipakai di rumah seperti itu ya dok ya? Nah kalau untuk penggunaan khusus untuk COVID, ini karena kan sebetulnya ada, mungkin tadi seperti disinggung sedikit sama saya,
HFNC ini menggunakan aliran udara yang kencang gitu, lebih cepat dari biasanya. Kalau kita bayangkan misalnya dengan oksigen yang biasa, yang suka di nasal kanul itu istilahnya itu hanya mungkin sampai 4 liter, 6 liter. Nah, ini bisa sampai 30 liter. Salah satu resikonya kalau pada pasien yang COVID, aliran cepat ini membuat udara keluaran dari pasien itu juga tersebar kemana-mana. Nah, pada pasien yang COVID ini salah satu resikonya adalah penyebaran virusnya justru. Sehingga pemakaiannya tidak bisa sembarangan juga kalau dikhususkan untuk COVID ya, terutama karena dikaitkan dengan penularan, nanti terbentuk aerosol dan sebagainya. Sehingga disarankan kalau menggunakan HFNC ini untuk kasus COVID, orang yang memasang, petugas juga harus menggunakan APD supaya hembusan udara pasien itu tidak terhirup. Kemudian lebih bagus lagi di ruangan isolasi disarankannya, atau ada yang istilahnya menggunakan tekanan negatif supaya tidak tersebar. Gitu. Nah, beda dengan kalau pasien ini HFNC digunakan pada kasus yang lain, seperti tadi yang PPOK itu bisa saja di tempat-tempat yang lain. Tapi untuk kasus COVID, karena menular, justru dipakainya ada syarat khusus ruangan. Seperti itu mungkin, Mbak. Oke, baik, dokter. Mungkin Pak Hendri ada yang mau ditambahkan? Lengkap dari Dokter Budi kayaknya. Yang lebih menguasai terkait hal itu. Cukup. Oke, baik. Kalau gitu, saya pengen bertanya lagi nih ke Pak Deputi nih. Bentuk dukungan seperti apa yang dilakukan LIPI dalam rangka pelaksanaan gugus tugas? Kan kita diberikan beberapa topik untuk gugus tugas ini ya Pak. Nah, wujudnya seperti apa Pak? Dukungan itu boleh dijelaskan Pak? Kebetulan sejak adanya pandemi COVID-19 ini, hampir seluruh anggaran penelitian kan terkena pemotongan ya oleh Kementerian Keuangan. Dan hampir seluruh kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang direncanakan sebelumnya itu tercancelkan dan semuanya dialihkan untuk riset penanganan COVID-19. Dan ini memang harapan dari masyarakat Indonesia secara umum bahwa kita diminta untuk bersama-sama ya membantu percepatan penanganan COVID-19. Dan kita memberikan bentuk dukungan selain anggaran juga fasilitas-fasilitas terutama untuk teman-teman yang bersentuhan langsung dengan virus SARS-CoV-2 yang ada di laboratorium biosafety level 3 yang ada di Cibinong, yang mana mereka diberi fasilitas penginapan, antar jemput, dan APD-APD yang sesuai bagi mereka melakukan penelitian COVID-19. Dan sekarang karena arahan dari Menpan RB, peneliti pun sudah harus mulai masuk ke laboratoriumnya. 20% peneliti LIPI sudah masuk ke laboratorium dan kita mendorong mereka tetap bekerja produktif dengan mentaati protokol COVID-19. Nah, untuk mentaati protokol COVID-19 itu, maka LIPI memberikan dukungan-dukungan dalam bentuk sumber daya atau peralatan-peralatan pendukung yang bisa mendukung mereka bisa bekerja maksimal dalam pandemi COVID-19 ini. Itu Mbak Tracy. Terima kasih Pak Agus. Ternyata kita saling mendukung bahu-membahu sehingga kita dapat menghasilkan produk-produk hasil penelitian yang sangat bermanfaat buat masyarakat. Nah, selanjutnya saya mau tanya lagi nih ke Dokter Budi. Dokter sebagai dokter anestesi, kalau dalam bayangan saya tuh begitu dengar kata-kata anestesi itu kan pembiusan ya dok. Nah, saya kemarin bertanya-tanya apa hubungannya sih antara dokter anestesi dengan penggunaan HFNC ini? Apakah memang itu salah satu tool yang sangat diperlukan dalam proses penanganan awal atau dalam proses-proses penanganan pasien-pasien itu? Boleh dijelaskan dok? Ya.
Ya, anestesi memang utamanya sih di pembiusan ya kalau operasi itu. Tapi juga salah satu aktivitasnya juga di ICU. Jadi perawatan pasien-pasien yang kritis itu ICU yang kita kenal ICU lah, mungkin salah satunya anestesi juga bekerja di situ. Nah, pada kondisi seperti itu atau di emergensi juga, di mana pasien-pasien butuh tindakan segera untuk terapi oksigen, misalnya pasien yang sesak, itu kan banyak bentuknya ya yang sesak, bukan cuma COVID. Kalau sesak nafas itu banyak sekali. Nah, ini salah satu terapi yang alat yang kita pakai adalah terapi oksigen gitu. Maksudnya salah satu yang kita lakukan tindakan terapi oksigen. Tapi tidak, karena selama ini sebetulnya terus terang mungkin kita jarang memakai HFNC. Alatnya juga mungkin jarang ada ya. Jadi sehingga paling menggunakan, mungkin kalau tadi saya gambarkan di gambar itu ada, ini saya coba ya share lagi. Mana tadi? Sebentar. Jadi itu ada alat-alat yang, nah, kalau alat-alat yang namanya HFNC ini karena jarang, anestesi biasanya kalau tidak cukup dengan terapi oksigen biasa, kita pakai intubasi dan dihubungkan dengan ventilator. Gitu. Nah, ini yang kita sering, jadi pemberian oksigen itu tadi dengan seperti ini, kanul hidung, kemudian menggunakan sungkup muka seperti ini. Kalau nggak cukup dengan ini, supaya meningkatkan kadar oksigennya lagi, dengan yang menggunakan kantong seperti ini. Ini juga ada dua macam, ada yang ada katupnya, ada yang enggak, sehingga bisa rebreathing, istilahnya bisa rebreathing. Nah, kalau tidak bisa ini, baru ke yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau ada alatnya, bisa Venturi, bisa HFNC. Nah, kalau tidak ada alatnya, berlanjut ke ventilator gitu. Ya. Jadi lebih ke kondisi-kondisi kritis yang memerlukan pemberian oksigen, ini kita terlibat di situ. Nanti dokter yang lain juga, dokter anak, dokter paru, mungkin kemudian dokter-dokter yang berhubungan dengan saluran nafas ini juga menggunakan. Gitu. Begitu. Oke, baik dokter atas penjelasannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih kepada Bapak Gozi ya. Berapa sih kapasitas produksi setiap bulan? Apakah bahan baku alat ini buatan dalam negeri? Bisa dijawab, Bapak? Ya, jadi untuk saat ini kita produksi 50 unit per bulan ya, itu target kami. Kita lihat nanti dalam 1 bulan awal ini terkait pasar begitu ya, sehingga nanti jika ada kebutuhan yang lebih dari masing-masing rumah sakit untuk kebutuhan dalam negeri, insya Allah kita bisa meningkatkan sampai 100 unit per bulan. Itu kira-kira Bu. Dan alhamdulillah ini memang kami usahakan dari alat yang kami inovasikan bersama LIPI ini ya. Jadi 20% ya itu menggunakan part-part dari luar, dan insya Allah 80%-nya tersedia di dalam negeri gitu ya. Jadi insya Allah secara komponen, bahan baku itu cukup mudah kita dapatkan di dalam negeri, sehingga tidak menyulitkan gitu ya, dan tidak menunggu lama untuk menunggu proses impor dan segala macam. Itu Bu kira-kira. Oke, baik Pak Gozi. Nah, terus mungkin ada pertanyaan lagi buat Pak Hendri ya. Pak Hendri, ngomong-ngomong, sebelum mengembangkan HFNC bersama dengan Gerling, apakah itu sudah ada penelitian dasarnya yang sebelumnya dilakukan oleh LIPI? Silakan Pak. Pertanyaannya. Sebenarnya pada saat sebelum ada COVID ini kita tidak bermain di alat kesehatan, Bu. Jadi memang kita riset di dunia otomasi industri, kemudian di kontrol sistem, mekatronik, robotik gitu. Tapi kalau terkait dengan komponen secara parsial, misalnya sensor-sensor, aktuator, kemudian mungkin controller dan sebagainya, itu kita memang sudah biasa seperti itu bermainnya, Bu. Nah, tetapi kalau
ditanya dibalikan lagi, apakah kita di alat kesehatan ini sudah lama, baru semenjak pandemi COVID-19 ini. Gitu. Nah, ya pada saat kita riset, ya sebenarnya hanya penyesuaian sih, kita perlu penyesuaian. Yang biasanya kita main di hidrolik, kemudian kita bermain di motor di listrik, ini harus bermain di pneumatik terkait dengan udara yang memang mempunyai karakteristik khusus, terutama terkait oksigen nih. Kemarin kita juga ada beberapa kendala, kita kira udara itu sama dengan oksigen itu sama dengan udara karakternya pada saat kita kalibrasi, kemudian kita uji. Nah, setelah ternyata di running, ternyata beda, baru tahu oh ternyata oksigen itu lebih ringan, kemudian lebih dingin gitu. Jadi nah mungkin penyesuaian seperti itu. Kalau terkait dengan sensornya, dengan ini kita sudah biasa sih. Ya, mungkin seperti itu, Bu. Oke, terima kasih banyak Pak Hendri atas penjelasannya. Sebelumnya saya akan sampaikan ke Bapak Ibu yang hadir di sini, untuk peserta yang aktif melakukan diskusi akan ada door prize ya Pak ya? Akan ada kejutan dari Pak Gozi. Kejutannya apa Pak? Silakan disampaikan Pak. Oh, sekarang Bu ya. Ya, karena ini memang kita pada hari ini insya Allah akan melaunching produk HFNC. Jadi saya tidak bisa mendengar suaranya. Mungkin saya live sebentar, saya coba masuk lagi. Baik Dok. Ya, alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan izin edar ya. Jadi dari Kemenkes, tim BPFK juga sudah membimbing kami, sudah cukup lumayan ya berhari-hari, dan juga alhamdulillah pada akhirnya kita sudah mendapatkan izin edar dari Kemenkes per hari Kamis minggu lalu, sehingga kita sudah bisa diizinkan untuk mendistribusikan alat ini. Dan kan ini suasana launching begitu ya, jadi mungkin ada dua customer atau memang nanti pihak rumah sakit yang akan membeli pada hari ini, itu akan kami berikan diskon khusus 10% gitu Bu, dari harga jual kami yang kami tawarkan. Itu harga rilisnya 38 juta gitu ya. 38 juta ini jika dibandingkan juga dengan produk-produk luar negeri ya, apalagi dengan produk-produk Eropa, Amerika Serikat, New Zealand gitu ya, yang cukup terkenal dari Fisher & Paykel, itu harga masih di atas 100 juta. Dan bahkan pun jika kami bandingkan dengan produk dari Cina, itu juga kita masih di bawah cukup jauh begitu ya. Sehingga insya Allah harga ini cukup dapat bersaing untuk di dalam negeri gitu ya. Dan ya tadi Bu, ya door prize begitu. Ya jadi bagi yang berminat begitu ya, nanti juga ini ya silakan ya, 2 pertama Bu. Cuman ini bukan kayak home shopping Bu ya. Betul, kita niatnya tetap untuk membantu ya COVID-19 begitu ya. Bukan ini, tapi ya insya Allah kami memberikan pada hari ini karena ini suasana launching produk kami HFNC antara Gerling bersama LIPI. Kira-kira begitu Bu, gitu. Wah, silakan luar nanti biasa Pak Gozi. Silakan bisa japri ya, mungkin nanti bisa japri gitu ya untuk kami. Kira-kira Ya, begitu Bu. jadi untuk 2 pemesan pertama Ya. dapat menghubungi Pak Gozi, dikasih diskon 10% gitu ya Pak ya? Ya, gitu Bu. Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan juga dari Bapak Heri Susanto dari Apotek Morela Batam. Ini ada beberapa yang sudah dijawab ya tadi. Di mana untuk mendapatkan alat ini? Bagaimana dengan harga? Apakah ada cari agen penjualan? Nah, Pak Gozi lagi nih yang menjawab nih. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Heri. Jadi kita juga sudah membuat skema pendistribusian gitu ya. Jadi ada mekanisme distributor begitu, terus kemudian juga ada mekanisme nanti agen ya gitu ya. Jadi harga 38 juta itu harga di end user ya. Jadi harga di rumah sakit tentunya di luar ongkos kirim ya gitu. Disesuaikan nanti dengan jaraknya dari pabrik kami di Bandung. Nah, sehingga diharapkan dengan skema distributor wilayah masing-masing provinsi dan juga para agen bisa membantu cukup cepat nanti untuk pendistribusian ke rumah sakit yang membutuhkan gitu ya.
Jadi nanti untuk sementara jika memang ini nanti bisa kita lewat ya. Jadi ada distributor kami juga saat ini namanya PT Zipa yang juga sudah membantu. Dan nanti bisa untuk menghubunginya atau juga lewat kami juga bisa. Kira-kira begitu Bu, gitu ya. Nanti nomor HP segala macam, saya rasa bisa di-share ya mungkin oleh Ibu Tracy, gitu Bu. Iya, boleh nanti siapa yang berminat bisa minta kontak Pak Gozi ke kami, sehingga nanti bisa menghubungi langsung dengan Pak Gozi ya. Iya Bu. Jadi ini tidak hanya melakukan direct selling ya Pak ya untuk produk ini, tapi juga membuka kesempatan untuk para sole agent atau distributor yang berminat. Ya. Nah, bisa dibicarakan skema kerjasamanya bagaimana, silahkan menghubungi ke Gerling. Ya, gitu. Bu. Oke, terima kasih. Menarik sekali Pak. Kalau saya jadi agen boleh nggak Pak? Boleh. Minta izin ke Pak Agus dulu nih. Oh, kayaknya. Oke, saya ingin saya ingin bertanya lagi nih ke Pak Agus. Ini kan antara Gerling dan LIPI ini tidak hanya Gerling memakai hasil penelitian LIPI, tapi dari awal sudah menginisiasi kerjasama bersama-sama antara Gerling dan LIPI, kemudian menghasilkan satu produk yang untuk selanjutnya dikomersialisasikan oleh Gerling. Karena memang seharusnya begitu, kita bermitra, karena LIPI kan tidak bisa menjual langsung. Kita harus ada mitra yang memproduksi dan juga memasarkan. Nah, Bapak, apakah ada wacana pemerintah atau bentuk insentif atau apresiasi pemerintah terhadap industri yang menginvestasikan dananya di bidang penelitian dan pengembangan pada suatu instansi penelitian? Ini mungkin tidak hanya berlaku untuk Gerling saja ya, tapi berlaku untuk industri-industri yang lain juga. Bisa dijelaskan ya, Bapak? Yang pertama, di era pandemi COVID-19 ini banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah di dalam industri itu melakukan kegiatan-kegiatan untuk penanganan COVID-19. Termasuk tadi ya di BPFK, uji fungsi dari alat HFNC ini di BPFK, kemudian pengurusan izin edar di Kementerian Kesehatan, hampir semuanya relatif lebih mudah dibandingkan masa-masa sebelum COVID-19. Dan memang ini dipantau oleh Presiden sampai ke Menteri, apa-apa yang dilaksanakan oleh masyarakat ini untuk penanganan COVID-19 harus dimudahkan. Kemudian yang kedua, ada bentuk insentif berupa pengurangan pajak penghasilan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan yang memerangi COVID-19. Ada 5 kegiatan yang menjadi target untuk pengurangan PPh ini. Salah satunya adalah kegiatan yang memproduksi alat kesehatan seperti HFNC ini. Dan di situ disebutkan bahwa 30% dari biaya produksi itu akan menjadi target pengurangan pajak penghasilan bagi perusahaan yang membantu memproduksi alat kesehatan bagi penanganan COVID-19. Kemudian yang ketiga, di Kementerian Ristek, BRIN, kita berkoordinasi dengan BNPB untuk agar BNPB yang mempunyai anggaran untuk penanganan COVID-19 di seluruh Indonesia memanfaatkan hasil-hasil riset yang dilakukan oleh para peneliti di lingkungan Ristek BRIN LPNK maupun universitas yang bermitra dengan swasta seperti Gerling ini, supaya nanti BNPB nggak beli dari luar negeri, tapi beli dari produk-produk yang dihasilkan ini. Dan kita sedang berusaha agar produk-produk seperti HFNC ini masuk ke dalam e-katalog, sehingga nanti BNPB tinggal shopping list di e-katalog yang ada itu, sehingga mereka tinggal beli. Nah, tinggal nanti Gerlingnya mempersiapkan ya kapasitas produksinya, supaya ketika BNPB nanti ingin menggunakan alat HFNC ini sudah tersedia, tinggal istilahnya ready stock gitu ya.
Itu Bu Tracy. Oh, oke, makasih. Ternyata pemerintah pun juga sangat peduli terhadap industri-industri yang bekerja sama dengan instansi penelitian, salah satunya adalah LIPI, dan juga instansi-instansi yang lain dalam bentuk insentif yang kita dengar-dengar sebagai super tax deduction ya Pak ya, istilahnya. Kalau ini bukan super tax deduction Bu, super tax deduction beda lagi, nanti itu malah 300%. Wah, lebih gede lagi ya. Sekarang sedang digodok peraturan Menteri Keuangannya, belum selesai ya. Tapi ini juga merupakan apresiasi juga bagi industri yang bekerja sama dengan lembaga riset, sehingga nanti pajaknya bisa berkurang maksimal 300%. Wah, terima kasih nih Pak atas penjelasannya. Semoga industri-industri di Indonesia mulai tergerak hatinya untuk melakukan riset bareng-bareng, kemudian menghasilkan produk-produk lokal yang sebenarnya tak kalah kualitasnya dengan produk-produk luar. Di tengah pandemi ini, jadi semua orang mulai berpikir kreatif, inovatif. Nah, semuanya kita dapat menghasilkan sesuatu untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap barang-barang ekspor. Seperti itu ya Pak ya? Oke, terima kasih Pak. Nah, kemudian ini ada satu pertanyaan lagi dari peserta. Dari Ibu Elisa Fitri Damayanti, dari Sekretariat Dewan Pers. Ini pertanyaan ditujukan ke semua narasumber. Pertanyaannya adalah, apakah jika menggunakan alat ini di rumah, adakah kemungkinan juga bisa diselingi dengan alat atau cara tradisional seperti menghirup uap air panas yang dicampuri dengan minyak kayu putih dengan harapan agar sesak nafas bisa menjadikan lega ketika menghirup uap air panas secara tradisional itu. Terima kasih. Nah, ini mungkin Pak Dokter bisa menjawab terlebih dahulu, Pak. Iya, karena ini kan sebetulnya alat bisa pemakaiannya bukan hanya untuk COVID ya, jadi begitu untuk selain COVID, mungkin kalau misalnya mau dipakai seperti tadi, diseling-seling mungkin ya itu harus dilihat juga manfaatnya, karena penggunaan yang sudah menggunakan flow-nya tinggi ini berarti sudah ada kebutuhan lebih untuk memberikan oksigen yang cukup. Kalau diinterupsi kadang-kadang malah nggak efektif juga gitu. Nah, lain halnya kalau belum menggunakan aliran udara yang cepat ya, masih yang biasa itu masih bisa diseling-seling. Jadi kalau penggunaan sudah menggunakan yang tinggi ini berarti sebetulnya ada kebutuhan memanfaatkan tadi aliran udara yang cepat gitu ya. Kemudian suhu udara, suhu dan kelembaban yang cukup. Ini harus cukup efektif memang kalau kita selang-seling sebelum mencapai apa yang diharapkan malah tidak bagus gitu. Tapi mungkin nanti harus dilihat kasus per kasus. Mungkin ini khawatirnya alat ini seperti alat biasa, seperti uap gitu ya. Kalau seperti uap biasa itu nebulizer yang untuk asma misalnya itu agak berbeda dengan alat ini. Jadi harus tetap di bawah pengawasan medis gitu ya. Ada pengawasannya, ya betul. Karena nanti ada target yang mau harus ada dimonitor juga gitu ya. Nah, kapan dipakainya, kapan boleh dilepas atau kapan bahkan harus dilanjutkan ke yang lebih tinggi lagi gitu. Kadang-kadang itu harus dilihat. Ya. Oke, terima kasih Dokter atas penjelasannya. Mungkin dari Pak Gosi sama Pak Hendri, ada yang mau ditambahkan? Ini terkait dengan pertanyaan Bu Eli. Memang sih, memang alat kita itu ada heaternya juga, humidifier, ada panasnya juga. Sebenarnya kembali lagi seperti yang disampaikan Dr. Budi, ya, tetap harus dengan pengawasan dokter ya.
Cuman kalau secara saya melihat dari sisi fungsi nih, dari sisi fungsi memang nggak perlu kata air panas, nggak perlu minyak kayu putih, sebenarnya alat ini pun sudah hangat itu, soalnya sudah ada humidifier-nya. Itu dari segi fungsi apa pemanasnya ya. Cuma kalau dari pemakaian ya seperti yang disampaikan Pak Budi. Ya, makasih. Oke, terima kasih Pak Hendri. Pak Gozi mau menambahkan? Ya, cukup. Ya, tadi udah Pak Hendri dan Dr. Budiana sudah cukup lengkap ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, saya mau menyampaikan pertanyaan juga nih. Dokter, sebenarnya misalnya kayak kasus pasien COVID ini, terus kemudian kan itu diterapkan kepada pasien yang masih bisa bernafas seperti itu ya dok, untuk menghindari nanti gagal nafas seperti itu. Nah, itu biasanya berapa lama sih dok perlu terapi menggunakan alat HFNC ini? Boleh dijelaskan dokter? Dokter? Oh, oke. Ya. Ini saya pakai ini dulu. Ya. Jadi kalau kita lihat salah satu penanganan pasien kritis ini ada diambil dari beberapa pedoman yang dipakai. Salah satunya adalah penggunaan HFNC ini ya. Nah, berapa lama mungkin nanti jadi pada saat pemberian HFNC ya, kita berikan dulu di awal kurang lebih 1 jam, dievaluasi. Apa yang dievaluasi salah satunya tadi nafasnya apakah jadi lebih cepat, malah jadi sesak gitu, atau kalau kita ukur kadar oksigennya di dalam apa istilahnya ada pulse oximetry untuk mengukur kadar oksigen, apakah jadi meningkat atau tidak. Kalau tidak terjadi atau tidak diharapkan, target-targetnya tidak tercapai, maka nah ini penilaiannya jadi gelisah, pasien merasa tidak nyaman, nafasnya harusnya makin rendah, jadi lebih nyaman harusnya. Tapi kalau makin lebih cepat berarti dia tidak nyaman dan makin sesak, nadinya makin cepat, misalnya seperti itu bahkan tidak usah menunggu 1 jam juga bisa langsung diintervensi. Tapi kalau misalnya dengan ini semua tanda-tandanya membaik, itu bisa dilanjutkan dulu sampai beberapa jam, kemudian nanti dilanjutkan dengan yang lain. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Mungkin semoga cukup jelas kepada Ibu penanya tadi. Nah, ada lagi nih yang apa namanya terkait produk. Pertanyaan saya tujukan ke Pak Gozi. Kalau produk ini, Pak, posisinya di mana sih dengan persaingan dengan produk di luar negeri, produk HFNC ini? Posisinya di mana? Apakah cukup bersaing dari sisi harga, dari sisi kualitas, dan sebagainya? Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Ya, jadi sebenarnya salah satu rujukan kami juga untuk alat HFNC ini memang alat HFNC yang dari luar, gitu ya. Khususnya mungkin yang paling terkenal kalau untuk di dunia kedokteran, mereknya Fisher & Paykel ya, dari New Zealand, mungkin itu alat yang sudah cukup banyak tersebar juga, begitu ya, tapi harga memang sangat wah, begitu ya, harganya karena memang import, begitu. Nah, jadi sebenarnya posisi kita dengan alat-alat yang sudah beredar di Indonesia ini, sebenarnya sangat bersaing, gitu ya, terutama mungkin dari sisi harga. Dari sisi kualitas, insya Allah kita tentunya juga memang sangat menjaga kualitas ini sehingga memang diharapkan bisa sama dengan produk-produk yang dari luar negeri, gitu ya. Nah, kasus COVID-19 ini memang cukup mewabah sehingga saya lihat juga di YouTube ataupun di website-website penggunaan HFNC sehingga cukup meningkat, gitu ya. Sampai kalau di Alibaba itu ya, kita search HFNC itu menjadi hot item, gitu ya. Jadi kalau bagi para pedagang atau pengusaha yang sering lihat Alibaba.com, salah satu marketplace paling besar begitu ya di dunia,
Dan itu alat HFNC ini disebutnya hot item gitu ya. Saya tidak tahu apakah memang penjualannya cukup meningkat atau seperti apa gitu ya. Nah, sehingga kita mau mencoba itu. Nah, sehingga kita harga insya Allah kita cukup jauh dan diharapkan bisa bersaing dengan produk-produk yang dari luar negeri. Sehingga ini butuh dukungan semua pihak gitu Bu ya. Jadi bukan hanya juga kami dan juga para peneliti dan juga pihak LIPI, tapi juga termasuk nanti dari sisi user, baik pihak Kemenkes, kemudian juga rumah sakit, BNPB, gugus tugas COVID, dan para dokter, biar mencoba produk hasil dalam negeri. Dan ini memang kita butuh mengendorse. Karena memang untuk di alat kesehatan mungkin ini butuh effort cukup besar Bu, secara market, karena memang jujur saja, alat kesehatan yang beredar hari ini, hampir semua produk, bukan hanya HFNC, memang semuanya produk luar Bu. Produk impor semua. Saya rasa Dr. Budiana juga mungkin nanti bisa menambahkan bagaimana memang sebenarnya hampir 90% alat kesehatan kami memang dibanjiri oleh produk-produk impor. Dan inilah saatnya sebenarnya yang saya inginkan bahwa ayo mari kita para dokter dan rumah sakit kita mencoba produk dalam negeri yang insya Allah juga tidak kalah bersaing begitu ya, sehingga butuh dukungan semua pihak itu. Jadi kami para inventor dan juga para pihak industri butuh dukungan besar ya, yang sangat begitu ya, sehingga memang kami anak bangsa perlu diberi kesempatan lebih gitu ya untuk membuktikan bahwa memang alat-alat kami tidak kalah kok gitu dengan produk-produk yang ada di pasaran yang sudah membanjiri pasar Indonesia yang sudah cukup puluhan tahun ini ya, cukup banyak gitu. Ya itu Bu, kira-kira ya juga harapan kami. Oke, baik. Jadi memang tidak kalah saing gitu ya Pak ya? Ya. Ya. Terus bagaimana dengan layanan purna jualnya Pak? Kadang-kadang kalau kita membeli produk impor seperti itu, terus pasti kita bertanya-tanya ya, bagaimana nanti kalau rusak, perbaikannya di mana. Nah, Gerling sendiri apakah sudah mempersiapkan itu semua Pak, terkait layanan purna jual atau garansinya, seperti apa? Iya Bu, jadi itu juga yang disyaratkan oleh pihak Kemenkes waktu kami mengurusi izin edar. Jadi memang yang pertama garansi kami sama mungkin ya dengan alat-alat yang lain, itu garansi 1 tahun begitu ya, full. Ini karena ini masa COVID-19 begitu ya, jika memang nanti ada error atau memang nanti ada kesalahan di produksi kami begitu ya, kami akan menggantikan langsung dengan yang baru Bu ya, karena memang kita butuh waktu cepat apalagi sudah di pelosok-pelosok gitu ya. Jadi kecuali memang ada kesalahan penggunaan dari pihak user, sehingga kami harapkan nanti betul-betul membaca manual Bu kami, kemudian juga cara penggunaan, nanti insya Allah dalam waktu dekat video alat kami di YouTube akan tayang dari mulai instalasi ya, sekali lagi kemudian penggunaan sampai ke pemeliharaan. Mudah-mudahan insya Allah nggak ada masalah gitu ya nanti di ini. Tapi itu nanti garansi yang akan kami tawarkan after sales kami gitu ya di Indonesia ini gitu ya. Sehingga tidak perlu lagi capek-capek mungkin ya kalau kita produk dari luar negeri harus mengontak pihak luarnya. Dan itu pun kalau spare partnya ada begitu ya, karena rata-rata mereka misalkan sudah produknya sudah discontinue atau apa, sehingga mau nggak mau bukan hanya ganti spare part, tapi pengalaman saya harus ganti baru gitu, dan harus beli baru dengan harga yang mungkin lebih mahal. Mudah-mudahan itu insya Allah kita terapkan karena ini produk lokal, after sales kita mudahkan, dan kami juga nanti mengajarkan para distributor gitu, dan juga para agen-agen begitu ya, jika ada masalah-masalah di lapangan yang dihadapi, kami ajarkan betul. Bukan hanya juga nanti ke tahap penggunaan, tapi juga troubleshooting yang tidak terlalu kompleks, itu juga bisa dilakukan oleh para agen. Sehingga alat ini memang kami desain sangat simpel dan tidak sulit juga nanti untuk memperbaiki jika ada masalah di lapangan. Kira-kira begitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Gosi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan bagaimana nanti purna jualnya, jaminannya, dan sebagainya. Dari Gerling sudah mempersiapkan itu semua gitu ya Pak ya? Iya, gitu Bu, kira-kira. Baik, nah di sini juga kita perlu informasikan bahwa produk HFNC ini telah kami daftarkan patennya ke Dirjen HKI dengan nomor paten S002-02-004-636. Jadi memang sudah diakui ya Pak ya.
Jadi tidak sekedar kita menciptakan alat, tapi juga sudah mendapat pengakuan dan kita registrasi walaupun belum granted, tapi kita sudah daftarkan. Nah, di situ kalau misalnya ada industri lain yang ibaratnya menjiplak ya kan, menjiplak, nah itu nanti bisa kita tuntut nih Pak. Kalau mau kerjasama silahkan. Nanti bagaimana kesepakatannya dengan Gerling, dengan LIPI dan sebagainya. Itu yang dapat kami sampaikan. Nah kemudian untuk Pak Hendri, selama melakukan terutama di masa pandemi ini ya Pak ya, Pak Hendri. Sebenarnya selain dari produk HFNC ini, ada nggak sih peluang dan tantangan Bapak sebagai seorang peneliti dalam melakukan pelaksanaan penelitian ini? Ya, makasih Bu. Tantangannya, peluangnya sangat besar, tantangan juga sangat besar, karena memang kondisinya seperti ini. Terutama terkait dengan alat kesehatannya yang bersentuhan langsung dengan manusia, ini memang harus sedikit, apa ya kalau bahasa kami itu dengan Pak Gozi bilang ngeri-ngeri sedap gitu Bu. pada saat riset harus benar-benar, makanya kami pada saat diuji di BPK itu benar-benar mempersiapkan. Nah, peluangnya sangat banyak juga Bu, banyak. Bahkan ya seperti disampaikan Pak Gus juga, banyak produk-produk yang terkait dengan alat kesehatan, terutama untuk kebutuhan pasien COVID itu yang memang dibutuhkan gitu. Dan saya dapat info juga, seperti yang Pak Gus sampaikan tadi, teman-teman sudah banyak berkontribusi. Jadi saya juga ingin share ini Bu, kan sudah biar tahu mungkin teman-teman di sini yang ikut webinar belum tahu alatnya seperti apa gitu. Jadi saya ingin share terkait sama ininya apa namanya teknologinya, boleh ya Bu ya? Iya silakan Pak. Ya, jadi ini alat kita, tampil nggak? Belum Pak. Oh belum. Jadi stop share dulu, baru Oke. Oh iya, makasih. Sorry. Malum Pak ini, baru belajar. Kelihatan? Oke, silakan di slideshow Pak, supaya lebih besar. Ya, sebentar. Bentar Bu. Nah ini Bu, ya kelihatan ya. Ya. Jadi ini spesifikasi dari alat kita. Ya ini mungkin teman-teman di webinar atau bapak-bapak ibu-ibu sekalian belum tahu wujudnya ya. Wujudnya seperti ini. Ini ada spesifikasinya seperti Dokter Budi sampaikan tadi sampai dengan 60 LPM itu. Kalau yang rata-rata yang low itu di bawah 30, kalau yang kita buat high flow itu di atas 30 sampai 60. Tetapi fitur dari alat kita juga bisa di bawah 30 gitu. 5 sampai 25 LPM juga kita bisa set di alat kita sebenarnya ya. Jadi bukan hanya yang high flow saja. Kemudian faktor oksigennya ini bisa 50 sampai 100%. Nah, ini yang pemanas yang tadi seperti pertanyaan Bu Eli, sih kita sudah ada pemanasnya itu sampai dengan 31 derajat dengan kelembaban sampai dengan 100%. Kita juga pakai beberapa standar komponen selang-selang pernapasan, kemudian standar filter. Ya kita pakai satu daya AC, tapi juga ada emergency power itu DC. Kemudian ini izin edarnya, nomornya mungkin yang nomor izin edar Kemenkes RI. Dan di bawahnya ada lulus uji sertifikat dari BPFK. Nah, sebenarnya teknologinya saya tidak ingin mengulas secara detail, tapi secara umum saja. Di sini ada main unit. Ini yang kita konten risetnya di daerah sini nih, main unit sama dengan di heater. Jadi ada beberapa isu yang memang perlu kita
riset supaya alat ini berfungsi dengan baik. Nah, kalau kita lihat di sisi kanan, itu udara masuk, gas yang masuk ke dalam suatu perangkat yang dia meningkatkan aliran. Pakai Venturi system yang seperti disampaikan Dr. Buena atau pakai jet flow system. Jadi jet flow system itu dari oksigen yang alirannya rendah, misalnya 15, 30, itu dengan jet flow system kita itu bisa ditingkatkan 2-3 kali lipat. Jadi masuknya 15 LPM, keluarnya bisa sampai 30 atau sampai 40, 50 gitu. Karena perangkat yang kita buat ini. Nah, kalau kita lihat dari sumber itu sumbernya itu tekanannya tinggi, flow-nya rendah. Nah, kita konversi, sebenarnya metodenya seperti itu, mengkonversi dari tekanan tinggi dan flow rendah ke tekanan rendah, flow tinggi. Nah, itu dikonversi. Jadi ada yang dikurangi dan ditambah. Nah, juga ada konten riset lainnya yaitu terkait dengan sensor-sensor. Ini juga cukup menarik ya. Beberapa konfigurasi yang pernah kita coba gagal itu juga kita lakukan riset bersama PT Gerling. Nah, ada humidifier. Nah, humidifier juga tadi setelah saya sampaikan sekilas ini cukup unik karena 2 input, 2 output. Ada inputnya itu temperatur sama humidity yang harus diset. Kedua ini berdasarkan dua pengkondisian, heater dan heater yang ada di humidifier dan heater yang ada di selang. Nah, baru bisa ke pasien. Nah, itu secara umum. Nah, terkait humidifier sendiri ini yang slide terakhir mungkin ada display suhunya kita bisa atur, kemudian humidifier juga kelembaban juga kita bisa atur. Ini ada batas bawah, ada batas atas. Jadi kita mau set dia di batas bawah berapa, batas atas berapa. Nah, di sini juga disediakan alarm di alat kita untuk kondisi-kondisi tertentu yang memang membutuhkan peringatan sehingga alat dapat bekerja dengan baik. Nah, dari kesimpulannya ada 4 hal nih yang menjadi konten riset. Pertama, desain mekanik konfigurasinya yang itu memang khusus dan kita nggak bisa dapat tuh dari punya orang luar, tidak disebarkan, tidak ada, kita cari di internet dapat susah. Kemudian jet flow sistemnya supaya peningkatan tadi. Kemudian yang ketiga itu algoritma controller untuk perangkatnya sendiri, perangkat main unit maupun perangkat heater. Seperti itu Bu, cukup menurut saya Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hendri atas penjelasannya. Oh ya Pak, kalau kita lihat kan ada serinya ya Pak ya, HFNC 01. Itu maksudnya apa Pak? Apakah ada seri 02, 03-nya? Itu kita biasa Bu di dunia riset, biasanya kan ada berseri-seri, sinetron aja ada serinya ya Bu. Jadi memang siapa tahu ya ke depannya, dan memang kalau peneliti itu punya curiosity tinggi ya, selalu penasaran, selalu merasa kurang. Akhirnya ya kita tentuin aja yang untuk versi awalnya 01, sehingga nanti apabila ada pengembangan, dan memang harusnya ada sih, kita mengikuti perkembangan teknologi, itu nanti kita bisa buat yang versi berikutnya, 2, 3 gitu. Nah, cuman tergantung dengan kompleksitas dan krusialnya Bu. Kalau misalnya memang sistemnya yang nanti dikembangkan lebih kompleks ataupun teknologinya lebih mantap, ya mungkin bisa kita ke versi 2 atau 3. Tapi kalau hanya minor, ya kita masih ke versi yang 01 saja. Gitu, Bu. Oke, berarti inovasi tiada henti ya Pak ya. Jadi kita tidak puas dengan hanya satu produk saja, tapi kita akan terus berinovasi, meningkatkan untuk lebih baik lagi. Begitu kan ya Pak Gozi ya? Ya, betul Bu. Kalau kita bersama LIPI akan terus nih juga untuk menghasilkan alat-alat yang lain begitu ya. Kita juga dapat tantangan untuk dapat membuat ICU ventilator, kemudian juga alat-alat lain, dan kemarin juga sempat Dr. Budiana juga suruh kami nih membuat alat untuk yang gagal ginjal ya Dok. Ternyata juga semuanya impor begitu ya. Ya insya Allah nih tantangan-tantangan bagi kami dan juga LIPI, ya insya Allah kita coba dimulai ya dari HFNC ini, mudah-mudahan nanti alat-alat lain pun bisa kami buat begitu ya, dengan dukungan semua pihak ya, dan harapannya bisa dapat bermanfaat untuk pasien-pasien di rumah sakit. Begitu Bu kira-kira.
Terima Wah. kasih Pak Gus Alvan. Terima kasih ya Pak ya, pokoknya sama LIPI one stop shopping lah ya Pak ya. Wah. Shoppingnya shopping. Kita harapkan industri-industri yang lain pun seperti itu. Jadi kita kembangkan bersama-sama, terus kemudian menghasilkan produk-produk yang apa namanya, selalu baru dan selalu bermanfaat seperti itu ya Pak ya. Oke, mungkin untuk sesi diskusi kali ini saya cukupkan sekian. Mungkin kalau dari Bapak atau Ibu yang menyampaikan pertanyaan dan belum terjawab, bisa dikomunikasikan dengan panitia setelah acara ini. Kemudian untuk selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu hari ini, yaitu launching produk HFNC ini yang akan diresmikan oleh Bapak Deputi Bidang IPT LIPI, Bapak Dr. Agus Haryono. Kami persilahkan Bapak. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, baik peneliti, mitra, maupun Pak Budiana mewakili tenaga kesehatan yang telah berkolaborasi dengan peneliti LIPI. Begitu besar dedikasinya, begitu besar semangatnya, dan ini menunjukkan kolaborasi antara semua pihak ini membuahkan hasil yang betul-betul membanggakan bagi kita semua. Dan insya Allah ini semua menjadi amal ibadah bagi kita semua untuk meringankan beban kita semua dalam penanganan COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini secara resmi saya meluncing produk terapi oksigen beraliran tinggi, high flow nasal cannula, HFNC. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Deputi. Hari ini telah resmi kita launching produk Gerlip HFNC 01. Semoga ke depan akan lebih baik memberikan manfaat bagi masyarakat dan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, kita mohon untuk semua narasumber dan panelis untuk dapat mengaktifkan kamera untuk sesi foto bersama. Silakan semua kameranya dibuka. Nggak bisa buka kamera. Dari host. Mas Ayi bisa dibuka? Kapusnya nih. Ya, siap, Pak Menteri, Pak Asnan ya. Pak Budi bisa tuh. Nah, itu udah. Nah, sudah dibuka. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak narasumber, Pak Kapus, Dr. Hasnan Abimanyu, selaku Kepala Pusat Penelitian Telemek LIPI, dan Bapak Dr. Budi Prawara, selaku Kepala Pusat Elektronika dan Telekomunikasi LIPI. Semoga kita ke depan dapat lebih bersinergi dan menciptakan produk-produk yang handal. Tentu saja kita juga harus melibatkan industri, masyarakat, maupun pengguna. Terima kasih banyak dokter. Saya Teresia mohon undur diri. Sampai jumpa di kesempatan. Kita tunggu di acara-acara LIPI yang berikutnya. Nantikan produk-produk kami yang cukup menarik. Terima kasih, mohon undur diri. Selamat siang, salam sehat selalu. Terima Ya, kasih. terima kasih Dr. Budiana. Terima kasih Pak Gus. Terima kasih Pak. Ya, Dokter, Assalamualaikum. Diana. Pak Deputi. Terima kasih. Terima kasih.